Melihatlah ia ainul wujud, yang terlebih daripada dalil, yang terlebih daripada mengambil dalil atasnya, dan nyatalah ia yang menyatakan tiap-tiap sesuatu. Maksudnya, terkadang orang-orang yang ma'rifah ini, orang-orang yang arif billah ini, ngomongnya itu sudah kalam hikmah yang keluar. Dan kalam hikmah itu yang keluar atas ucapannya itu tidak melanggar dalil, walaupun dia secara zohir berkata-kata dia itu tidak menggunakan dalil, tapi cakapnya itu, hikmah yang keluar dari ucapannya itu sesuai dengan dalil. Karena inilah orang-orang yang terpelihara, orang-orang yang sadikin, yang senantiasa batinnya itu suhud dia kepada Allah. Tanpa dia dalil bercerita, tapi kalam hikmah yang keluar sesuai dengan dalil yang ada. Dan lagi, maksud daripada ilmu ini hendaklah mensabitkan bagi kamal zatnya Tuhan kita, yang menetapkan kesempurnaan zat Tuhan kita, ya, menolak apa-apa yang tidak patut, tidak layak bagi zat Allah Ta'ala, tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Itulah sifat salbiyah, menolak kita yang tidak patut, yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala, ya, ya ibaratun an nafi ma la yaliku bi jalla wa azza. Kemudian, dan mensabitkan sifat yang kamalat, menetapkan sifat kamalat. Sifat kamalat itu sifat kesempurnaan Allah yang memiliki perbendaharaan ilmu untuk kita mengenal zatnya dengan hati yang murni. Itulah sifat kamalat. Karena dalam sifat kamalat itu ada perbedaan ilmu, ya, untuk mengenal zat Allah. Dan tinggal pada menjadikan ilmu ini. Menjadikan ilmu ini adalah keputusan. Bagaimana ilmu ini adalah keputusan seorang itu mampu atau tidak dia mengenal kepada Allah. Mampu gak dia menyerahkan keakuannya kepada Allah. Kalau tidak, dengan ilmu ini tak ada keputusan itu, ya. Jadi pahamilah ilmu-ilmu ini. Dan menafikan dia daripada segala sifat kekurangan. Dari sifat kekurangan, menafikan dari segala sifat kekurangan, dan bersamaan dengan segala yang baharu, dan bersamaan dengan segala yang baharu. Jadi doif itu, sifat doif itu terwujud kepada yang baharu, ya. Dan setiap yang baharu itu akan musnah, ya, akan musnah kecuali yang dikodimkan oleh Allah, seperti halnya ruh, luh, surga, neraka yang dikodimkan oleh Allah. Dan demikian lagi maksud daripada ilmu ini, hendaklah mensabitkan keadaan bagi Allah Ta'ala. Keadaan, menetapkan keadaan Allah Ta'ala. Bagaimana cara menetapkannya itu? Caranya ketika Allah tanam di dalam batin seorang hamba itu sifat khauf, roja, syauqi, mahabbah, muraqabah, atas dasar ia
bagaimana mencarutkan, menghilangkan wahamnya di dalam batin. Maka Allah tetapkanlah sifat-sifat atau hal-hal seperti itu untuk mensabitkan, untuk memberi keputusan bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, bukan waham kita, bukan ilusi kita, bukan angan-angan kita, ya. Jadi waham itu harus kita hilangkan agar masuk sifat-sifat kepujian di dalam diri kita. Ketika masuk sifat kepujian itu, itulah yang dinamakan tajan, ya. Beberapa banyak, ya, juga, ya, dan juga keadaan bagi Allah Subhanahu wa taala itu, dan beberapa banyak rasulnya, dan ialah daripada manusia yang terlebih akmal manusia daripada zamannya. Dan juga bagaimana kita menetapkan bahwasanya sifat wajib bagi Rasul, dan kita menjauhkan Rasul itu dari sifat-sifat kekurangan, ya. Karena kesalahan ataupun kesilapan yang Rasulullah buat itu menjadi pembelajaran bagi kita, karena Rasul bersifat maksum, sedangkan kesalahan kita terkadang bersifat jahil, ya. Karena Rasul itu adalah manusia yang akmal, sempurna pada manusia yang lain, karena batin mereka senantiasa bermakrifah kepada Allah. Iman seorang Rasul itu senantiasa naik terus. Lain dengan kita, ketika ada masalah iman kita turun, apalagi gaji kurang, apalagi pada posisi kita dalam keadaan kurang fit, terkadang di situ iman kita turun. Dan ialah yang mempunyai segala sifat yang keelokan, kebaikan, dan menafikan daripada segala kekurangan. Kita nafikan sifat-sifat kekurangan Rasulullah. Ya, Rasul itu memang manusia biasa, memang. Tapi secara batinnya dan terzohir di dalam kehidupannya, beliau adalah Al-Amin, beliau adalah suri tauladan. Dan jangan sesekali kita menyamakan kita dengan Rasul. Ada dulu cerita bahwasanya masa Rasul itu rembesan, mohon maaf, belean. Itu kita buang. Tak patut itu dicerminkan kepada Rasulullah. Ini orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang batinnya bermasalah, ya. Jangan sesekali kita, keadaan kita yang dulu kecil disamakan dan keadaan Rasulullah saat kecil. Nah, itu dinafikan, dibuang, karena ini akan merusak iman kita kepada Rasulullah. Karena kita mulai menjengkali, merendahkan dirinya untuk disamakan dengan kita. Kita jahil, sedangkan Rasulullah mulai dari kanak-kanak dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita jauhkan. Dan wajib atas tiap-tiap orang yang, ya, mentadabburkan barang yang dikhabarkan daripada segala yang ghaib. Maksudnya orang itu wajib bagaimana mengkaji ataupun mengupas, ya, barang yang dikhabarkan, barang yang diceritakan daripada segala yang ghaib yang lagi akan datang. Cerita masalah ghaib bukan hanya cerita jin, nangkap sesuatu, bukan. Ini menceritakan keghaiban yang ada pada diri kita.
ruh itu ghaib. Namun bagaimana ruh itu sampai dia kepada Allah? Bagaimana ruh itu tetap kepada Allah? Itu ada proses perjalanan namanya saliki. Ya. Dan itu lebih penting dan itu lebih berguna, bahkan lebih bermanfaat daripada orang-orang yang fokus melihat alam jin, yang fokus melihat hantu, yang fokus menangkap hantu. Ya. Jadi yang lebih penting kita untuk menghambakan diri kepada Allah, bagaimana ruh itu bersaksi kepada Allah. Bagaimana diri kita ini tersampai kepada Allah, keakuan kita. Jadi hal-hal yang demikian, bagi orang yang mempelajari tauhid, itu hendak dijauhkan. Ya. Dan nanti kita terkecoh akan kesaktian-kesaktian. Padahal itu cobaan. Padahal itu ujian bagi kita. Jadi yang dikhabarkan gaib-gaib itu bermaksud tujuannya adalah bagaimana, yakni allazina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib bukan hanya menceritakan hantu, dan itu pun bukan titik fokus, tetapi bagaimana diri kita ini yang bakal gaib, bahkan musnah, harus tersampaikan kepada yang maha bako. Ya, kita ini akan menjadi gaib, kita akan musnah, kita akan hilang. Tapi ketika kita menetapkan, mensabitkan keakuan kita kepada Allah, ya, maka orang itu akan senantiasa cenderung dia kepada Allah, dan orang itu akan senantiasa bermakrifah kepada Allah. Jadi tidak fokus kepada kabar-kabar ramalan, kabar tentang bagaimana melihat hantu, menangkap hantu. Dia fokus membina batinnya yang gaib untuk bagaimana senantiasa terkait dia kepada Allah, terkait dia kepada zat wajib al-wujud, sehingga dia takut lepas, takut hilang, bahkan takut sirna hubungannya kepada Allah. Ya, itulah orang-orang yang arif, senantiasa dia menjaga hubungan batinnya kepada Allah dan menjaga zahirnya dari perbuatan maksiat. Intinya yakni senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, melakukan, menunaikan ibadah yang disesuai dengan syarat, ibadah yang diperintahkan oleh syarat. Bukan ketika seseorang yang sudah kenal Allah dia meninggalkan syarat, tak perlu lagi dia sholat, ini orang yang salah, orang yang terpelintir makrifahnya, orang yang terganggu, orang yang senantiasa terjebak di dalam wahamnya. Pikirnya sudah sampai, dia tidak sholat lagi, padahal itu orang yang salah, orang yang waham, orang yang sangat terang wahamnya, dan dia menyembah nafsunya, menyembah amalnya, menyembah hasil amalnya. Inilah orang-orang yang terjebak. Ada juga orang yang berstatement bahwasanya lebih berbekas mengingat Allah daripada sholat. Ini orang yang kacau, orang yang senantiasa wahamnya itu menjadi matahari dalam kehidupan. Ya, orang yang arif billah,
orang yang salikin. Ya, orang yang salikin tertuju kepada arif billah, dia akan senantiasa menjaga hubungannya kepada Allah, yang senantiasa dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa dia menjalankan sunnah-sunnahnya, hukum-hukum syara, menjauhkan perbuatan haram, dan termotivasi dia untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Jadi jangan terjebak kepada orang-orang yang di luar sana yang sudah bermakrifah nggak perlu sholat. Itu orang yang kacau. Itu orang yang senantiasa menyembah nafsunya sebagai Tuhan. Dia nggak bertuhan kepada Allah. Pasti karena kitab ini yang menceritakan kepastian itu melalui kalam Rasulullah, melalui kalam Allah yang sudah kita bahas di atas. Ya, demikian pada pembahasan ini di halaman kelima. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Kesilapan dan kekurangan mohon ampun dan mohon maaf sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada jemaah sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.